Shalom Cengkit. Semangat pagi. Semangat. Siap memuji nama Tuhan? Siap. Sebelum kita mau memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu adik-adik. Sekarang lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan satu minggu ini. Kami juga bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuntun kami Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah meskipun kami masih di rumah kami masing-masing beribadah, hadirat Tuhan boleh hadir di setiap rumah kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau I've got the joy. Semangat memuji nama Tuhan adik-adik. Semangat. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Semuanya bernyanyi ya. Dari apa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
kita mau terus memuji nama Tuhan. Kasih Yesus sangat tinggi. Kita mau nyanyikan setinggi-tingginya langit. Semuanya harus pakai gerakan ya adik-adik ya. Adik-adik yang ada di rumah, tetap semangat ya. Meskipun kita ibadahnya masih online, kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini kita melihat banyak orang-orang yang terpapar COVID-19. Kita mau memiliki hati untuk mau berdoa dan mau peduli kepada mereka. Kita mau berdoa di rumah ya buat mereka yang sedang sakit, yang saat ini sedang terpapar COVID-19, kita mau serahkan mereka kepada Tuhan. Dan adik-adik harus tetap semangat meskipun belajarnya masih tetap online. Dan adik-adik tetap jaga kesehatan, makan yang sehat-sehat ya, dan kurangin main-mainnya keluar. Dan jajan di luar nggak boleh ya adik-adik ya, makannya di rumah aja. Oke? Tetap semangat ya adik-adik ya. Kita mau angkat pujian ini setinggi-tingginya langit. Yesus sungguh indah dan sungguh besar buat setiap kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kemari adik-adik. Dengerin ya videonya. Zakaria adalah nabi yang melayani bersama dengan Nabi Hagai, yaitu setelah bangsa Yehuda pulang kembali dari Babel. Bersama Hagai, Zakaria berperan untuk menyemangati bangsa Yehuda dalam membangun kembali bait suci. Zakaria mengingatkan bangsanya untuk bertobat dan hidup sesuai ketetapan Tuhan.
Zakaria juga menyampaikan 8 penglihatan yang ia terima dari Tuhan. Kedelapan penglihatan Zakaria berisi perintah dan pengharapan dari Tuhan, yaitu musuh bangsa Israel akan dihukum, Yerusalem akan dimurnikan dan diberkati, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri menjadi umat Tuhan. Kesalahan umat Tuhan akan dihapuskan melalui hamba Tuhan, yaitu Sang Tunas. Zakaria juga menubuatkan tentang keselamatan yang akan datang dari Sang Tunas, Raja Mesias yang akan memerintah di Yerusalem. Zakaria menubuatkan bahwa raja itu adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Raja Mesias itu datang untuk membawa damai kepada bangsa-bangsa dan wilayah kekuasaannya sampai ke ujung-ujung bumi. Meskipun begitu, akan terjadi bahwa umat yang digambarkan sebagai domba malah memberontak kepadanya, yang padahal adalah gembala yang baik. Setelah itu, sebagai kemenangan terakhir, Allah akan mengadakan pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Allah akan membuat umatnya menjadi umat yang baru, menyesali perbuatan mereka kepada Raja Mesias yang sebelumnya mereka tolak, bahkan melenyapkan segala dosa mereka. Tuhan akan menjadi raja di Yerusalem yang memerintah ke seluruh bumi, dan air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem ke segala penjuru untuk mendatangkan berkat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan Gemari, jangan lupa nanti diisi kuisnya, oke? Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang
disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sekolah minggu depan tetap dilaksanakan secara online melalui YouTube adik-adik. Adik-adik kalau ibadah harus tetap mandi ya, bersih rapih ya adik-adik. Kita harus dengan sikap yang baik datang kepada Tuhan. Oke? Oke adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita ya. Adik-adik juga boleh mempersiapkan persembahannya dan boleh memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di tiap rumah-rumah masing-masing. Sekarang kita mau mengangkat satu pujian sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Oke, adik-adik, kita mau berdoa sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menolong kita untuk kita mengerti apa yang akan disampaikan guru-guru sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, sudah meninggikan nama-Mu, dan kami sangat menyadari Tuhan bahwa kasih Tuhan begitu besar buat kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan juga yang memberkati setiap guru-guru yang akan mengajar, Kau yang memberikan hikmat Tuhan, dan segala persiapan yang sudah dipersiapkan boleh hari ini mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dari setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik cengkit semua yang ada di rumah. Wah, senang sekali ya Ibu Mariana bisa kembali untuk melayani adik-adik meskipun secara online. Tadi kalian sudah memuji nama Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah memberikan persembahan. Tuhan pasti senang sekali oleh puji-pujian, oleh persembahan yang adik-adik berikan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, jikalau pada saat minggu hari ini Tuhan, kembali Tuhan kami menghadap Engkau Tuhan, meskipun masih di tengah-tengah Tuhan pandemi COVID-19 Tuhan yang masih ada di Indonesia ini ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan bagi setiap anak-anak yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Tuhan, Kau yang menjamah hati setiap anak-anak sehingga setiap firman benih yang ditaburkan boleh Tuhan menjadi berkat dan itu tumbuh Tuhan di tanah yang subur Tuhan dalam hati setiap anak-anak. Terima kasih ya Bapa, Kau yang sertai untuk hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah sungguh Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun ya Bapa yang disampaikan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dengan segala penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, nah sekarang adik-adik semuanya tetap duduknya yang manis ya, yang bagus, yang cantik, yang cakep. Tuhan pasti senang kalau adik-adik semuanya teratur, tertib, oke? Nah, adik-adik, sekarang Ibu Mariana mau coba tanya pada adik-adik semua nih yang ada di rumah. Minggu kemarin, adik-adik tahu nggak ceritanya apa? Ayo,
Masih ingat nggak? Ibu Fitri yang cerita. Ya, tentang penciptaan. Allah menciptakan siang dan malam sehingga adik-adik bisa tahu siang gelap, malam siang terang, malam gelap ya. Nah, itu semua Tuhan ciptakan dan Tuhan melihat bahwa itu semua baik adanya. Nah, kemudian Tuhan menciptakan lagi jenis pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Terus kemudian Tuhan juga menciptakan benda-benda penerang di langit ya. Nah, setelah semuanya jadi, Allah melihat bahwa wah, semuanya itu indah sekali ya. Nah, sekarang masih ada nih penciptaan Tuhan yang akan kita pelajari pada saat minggu hari ini. Oke. Selanjutnya nih, adik-adik, minggu ini kita akan Ibu Mariana akan menyampaikan tentang firman Tuhan, yaitu Allah menciptakan binatang yang hidup di air dan yang hidup di udara ya. Nah, binatang ini adalah binatang pertama yang Tuhan ciptakan, yaitu binatang di air dan di udara. Itu adalah hewan pertama yang Tuhan ciptakan ya. Ini diciptakan pada hari yang kelima. Oke. Nah, binatang di air dan di udara itu Tuhan ciptakan pada hari yang kelima. Nah, sebelumnya kita akan membaca dulu firman Tuhan sebagai dasar firman Tuhan pada saat minggu hari ini. Firman Tuhannya diambil di Kejadian pasal 1 ayat yang ke 20 sampai ayat yang ke 23. Ibu Mariana bacakan ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ya, selanjutnya. Nah, ini ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Bagus sekali dan indah sekali ya. Nah, ada pohonnya ada buah-buahannya tuh. Kemudian ada darat, ada rumput-rumputannya, kemudian ada laut. Langit yang cerah. Wah, bagus banget ya ciptaan Tuhan ini, indah. Tapi di air belum ada apa-apa, sepi. Di udara belum ada apa-apa. Duh, kayaknya bagus nih ya kalau kedengeran suara burung cicit. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi Allah karena kuasanya ya, Allah menciptakan binatang di air dan juga binatang yang ada di udara. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini adalah hewan yang Allah ciptakan di air. Nah, adik-adik, ini adalah salah satu yang Ibu Mariana tampilkan di sini adalah ikan. Adik-adik tentu pernah melihat ikan. Ada yang belum pernah melihat ikan? Nah, kalau belum pernah, ini ada gambarnya ya. Tuh, ikannya lucu-lucu. Nah, adik-adik tahu kan bahwa ikan itu hidupnya di air, di dalam air. Nah, ikan ini bisa berenang dan dia bisa bernafas di dalam air. Semuanya Tuhan ciptakan detail sekali. Adik-adik tentu pernah melihat ikan yang besar, yang kecil banget, yang sedang, besar banget gitu ya. Nah, tentu itu semua Tuhan ciptakan ada maksud-maksudnya tertentu ya. Nah, adik-adik tentu sekarang pernah melihat ikan yang ada di akuarium, atau adik-adik pernah melihat ikan yang ada di tempat ikan SeaWorld kayak gitu ya. Itu banyak sekali binatang-binatang laut, tidak hanya ikan, tapi ada juga gurita, ada juga cumi-cumi. Semua yang hidup di air itu Tuhan yang ciptakan ya. Nah, selanjutnya
Nah, Allah menciptakan banyak macam binatang air ya. Nah, itu binatang air ya. Dari yang besar sampai yang kecil. Nah, kalau yang besar, adik-adik pernah melihat mungkin yang namanya ikan paus. Wah, besar banget ya. Ikan paus di laut gitu ya. Terus juga ikan hiu. Wah, sering tuh ada di film-film juga ya. Bagaimana ikan hiu, ikan paus gitu ya. Nah, terus juga ada ikan yang pintar, mungkin adik-adik sempat lihat ada ikan lumba-lumba. Nah, dia kadang suka ditampilin gitu ya untuk menghibur orang-orang. Nah, itu semua Tuhan ciptakan untuk memenuhi air laut gitu ya, air laut. Nah, terus adik-adik mungkin pernah memakan ikan. Nah, adik-adik makan nasi, lauknya ikan gitu ya. Nah, terus ikan ini juga binatang juga ada yang hidupnya di air, yaitu di sungai. Nah, adik-adik bisa orang tua beli ikan ke pasar. Nah, ikannya ada yang dari air tawar atau air asin gitu ya. Nah, itu semua Allah yang menciptakan. Tuhan menciptakan bahwa segala sesuatunya sungguh amat indah ya. Nah, selain ikan, nih Allah juga menciptakan gurita. Allah menciptakan cumi-cumi. Nah, kalau adik pernah melihat film SpongeBob, nih ya adik-adik ya, nih di SpongeBob itu karakternya itu karakter yang mengambil tentang hewan-hewan, makhluk-makhluk yang ada di dalam air laut gitu ya, yang ada di dalam laut gitu ya. Nah, di situ kita melihat ada ikan paus, ada kepiting, ada cumi-cumi, ada gurita, dan juga yang lain-lainnya gitu ya. Nah, itu semua Allah ciptakan, ubur-ubur ataupun kuda laut, atau itu ular laut. Banyak lah ya yang. Nah, itu enggak mungkin kita terbatas gitu ya pemikiran kita. Nah, ada juga hewan yang mungkin jarang kita lihat dengan sering kita lihat. Nah, beberapa hari yang lalu Ibu Mariana pernah nonton film tentang binatang yang hidupnya tuh di air laut yang paling dalam banget gitu ya. Apa ya judulnya? Lupa, pokoknya si ikannya tuh besar banget gitu ya. Aduh, ikan apa ya? Lupa. Nah, nanti aja ya. Nanti kalau ingat Ibu Mariana sampein ya. Nah, jadi ada juga ikan yang sangat besar sekali gitu ya. Yang hidupnya di dalam air laut yang bawah banget, yang matahari itu nggak bisa nembus ke air laut gitu ya, gelap gitu ya keadaannya dan dingin. Nah, itu semua Tuhan ciptakan. Ada yang lucu tadi ya di gambar yang pertama ya. Nah, ada yang lucu tuh suka dijadiin piaraan, misalnya ikan cupang kayak gitu ya. Terus juga ada yang bentuknya kayak serem-serem gitu ya. Nah, itu semua ada maksudnya. Tuhan ingin bahwa semuanya ekosistemnya tuh berjalan dengan baik itu yang ikan yang untuk ada di dalam air, ataupun ikan-ikan yang menjadi makanan kita. Itu Tuhan ciptakan semuanya dengan tujuan untuk manusia ya. Nah, itu tadi tentang binatang-binatang yang ada di dalam air. Bagaimana Tuhan sangat detail sekali menciptakan binatang-binatang yang ada di dalam air. Hebat ya Tuhan kita ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini yang tadi ya, ada ikan besar yang tadi. Nah, ini ikan-ikan kecil tuh ya, contohnya nih adik-adik tuh. Ikannya kecil-kecil lucu tuh, ada yang warna merah, ada ikan yang ekornya warna-warni, ada ikan kecil-kecil yang ekornya tuh merah-merah gitu ya, lucu ya adik-adik ya. Nah, ini ciptaan Tuhan ya. Next. Nah, sekarang ini tentang hewan yang ada di udara. Tentu saja burung ya. Nah, bagaimana adik-adik rasanya menjadi burung? Wah, dia bisa terbang ke sana ke sini gitu ya. Tentu saja dia punya sayap. Dia bisa terbang karena dia punya sayap gitu ya. Nah, Tuhan menciptakan burung dengan keunikannya sendiri. Dia memiliki sayap yang tentu saja tulangnya tuh bisa digerak-gerakin. Dia bisa terbang gitu ya. Nggak mungkin ada burung yang diem gitu ya. Pasti burung inginnya terbang, loncat ke sana loncat ke sini ya, untuk menghiasi langit di langit gitu ya, biar
indah dengan kicauan-kicauannya. Ini semua Tuhan yang ciptakan. Nih, ada burung yang warnanya hijau, ada burung yang warnanya coklat, merah. Ini semua membuat kita merasa takjub ya, bahwa burung itu enggak seragam Tuhan ciptakan, tapi berwarna-warni. Itulah Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dia bukan Allah yang monoton, enggak ya. Allah kita adalah Allah yang kreatif, beraneka ragam, menjadikan suatu bagus gitu ya, menjadikan suatu nilai yang indah gitu ya. Nah, adik-adik pernah tuh Ibu Mariana nonton film lagi ya adik-adik ya, nggak apa ya, nonton film tentang burung nih, tentang film di Brasil yang namanya judulnya Rio. Nah, jadi binatang tentang burung. Nah, burung yang namanya Rio gitu ya. Nah, si burung ini tuh warnanya biru, bagus, bagaimana dia karena bagusnya sampai mau kayak diperjualbelikan gitu ya. Nah, itu contoh yang Ibu Mariana lihat bahwa wah bener ya, bahwa Tuhan itu menciptakan burung itu nggak satu macam, nggak 2 jenis atau 3 jenis, tapi wah banyak sekali jenis macam burung ya yang ada di udara, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar kicauannya. Itu semua Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang bikin untuk kita. Indah sekali ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, Allah menciptakan binatang yang ada di air dan di udara, menunjukkan bahwa Allah itu penuh kuasa dan penuh dengan keagungan ya. Jadi kuasa karena dia bisa menciptakan segala sesuatu lewat firman. Dengan perkataan Allah semuanya diciptakan dan semuanya terjadi dan semuanya baik adanya. Nah, ini ya semua Allah ciptakan dengan firman-Nya. Nah, kemuliaan Allah itu tidak tersembunyi ya adik-adik ya. Setiap ciptaan yang kita lihat yang Allah ciptakan menunjukkan kebaikan dan kebesarannya. Tuhan tidak pernah menyembunyikan kebesaran dan kekuasaannya. Kita bisa melihat kekuasaan Allah dari ciptaannya. Jadi kita bisa bersyukur pada Allah, melihat kebaikannya dengan melihat ciptaannya. Kita tidak melihat Allah yang kita percaya Allah tidak ya, tapi kita benar-benar meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang agung dengan ciptaannya. Contohnya yang tadi ya, tentang binatang-binatang yang hidup di air, enggak satu jenis yang hidup di air, banyak sekali, bukan hanya ikan. Juga tentang burung-burung yang ada di udara ya, itu menunjukkan bahwa kebaikan Allah dan kebesarannya. Jadi saat kita mengagumi adik-adik ya kedalaman lautan dan memandang ke atas ke langit, kita akan takjub pada kasih Allah yang tidak terukur. Bagaimana itu dalamnya? Mungkin dalamnya laut kita mungkin bisa ukur atau kita hitung, atau kita jenis-jenis ikan kita bisa lihat banyaknya, tapi kedalaman kasih Allah itu kita tidak akan pernah bisa ukur ya. Bagaimana Allah sungguh sangat mengasihi kita. Dan juga kalau kita memandang ke atas ke langit, kita akan tercengang oleh keagungan Allah. Nah, jadi adik-adik, bagaimana respon kita terhadap kebesaran Tuhan? Nah, respon adik-adik dan Ibu Mariana juga, kita harus melayani Allah Sang Pencipta ya. Kita nggak bisa lalai dari mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Nah, Allah memelihara kita, bahkan seekor burung pipit pun ya adik-adik ya, yang sangat kecil, kalau jatuh ke bumi, Allah berjanji akan memelihara. Nah, itu burung pipit yang kecil ya, kalau jatuh kan dipelihara. Bagaimana dengan kita? Allah jauh lebih memperhatikan kita, memperhatikan saya, memperhatikan adik-adik yang ada di rumah. Nah, sehelai rambut pun Tuhan tahu gitu ya, kalau jatuh dari Ibu Mariana jatuh nih rambutnya, Tuhan tahu. Itu pun bagaimana Allah baiknya, Dia tahu akan isi hati kita, akan keperluan adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, oleh sebab itu, mari kita melayani Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, dan mengucap syukur pada Tuhan. Nah, jadi adik-adik,
kita bisa nih meresapi tentang penciptaan Allah di hari yang kelima ini, yaitu Allah menciptakan binatang yang ada di air dan juga yang ada di udara, yaitu pada hari yang kelima. Hari yang kelima ya, hari yang kelima, diingat ya adik-adik ya. Allah menciptakan binatang yang ada di air dan juga binatang yang ada di udara. Nah, semuanya untuk kita, semuanya untuk saya, untuk adik-adik. Kita bisa menikmati ciptaan Tuhan, kita bisa mengagumi karya Tuhan ya. Next. Nah, ini ayat hafalan untuk minggu ini. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi ya. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, adik-adik, kita tahu ya bahwa sekarang pandemi masih ada di Indonesia ini. Nah, kita tetap berdoa, minta perlindungan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang ada juga di tengah-tengah kita, itu Tuhan izinkan. Tapi kita mau tetap berdoa, kita mau tetap melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk Indonesia, dan untuk semuanya. Oke adik-adik? Nah, itulah firman Tuhan pada saat minggu hari ini. Nah, adik-adik harus ingat ya. Sekali lagi, pada hari kelima Allah menciptakan binatang yang ada di air dan binatang yang ada di udara. Ayat hafalannya Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Oke adik-adik, ingat ya. Nah, sekarang kita akan tutup firman Tuhan pada saat siang hari ini. Nanti Ibu Mariana ajak adik-adik untuk berdoa. Sekarang kita akan berdoa syafaat dulu ya. Oke, mari kita berdoa syafaat. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, lindungilah guru-guru di sekolah minggu dan juga guru-guru Lengkong. Semoga aja ada sehat selalu, dan juga teman-teman sekolah minggu semoga aja juga sehat, gak kena COVID. Semoga aja semua sehat ya Tuhan. Dan hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan untuk melindungi semuanya ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa kepada Tuhan kalau kita lagi berdoa untuk mengucapkan untuk pada Tuhan. Semoga aja semua pada sembuh, dan juga guru-guru yang lain, guru-guru di sekolah, guru-guru di sekolah minggu, terus juga semuanya, pokoknya Tuhan lindungi, semoga aja nggak ada COVID corona ya. Karena nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman Oya sehat di rumah, beri kesehatan, kekuatan, pintar pada semuanya. Semua nanti kalau nggak COVID kita ketemu lagi. Nanti kita kalau bermain-main, kita main semuanya. Maka kita amin. Amin. Ya, terima kasih ya adik-adik yang sudah berdoa syafaat. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat siang hari ini Tuhan. Kami sudah bersehati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang agung, Allah yang hebat Tuhan, Allah yang perkasa. Engkau menciptakan segala sesuatu Tuhan. Pada hari yang kelima menciptakan binatang yang ada di air Tuhan, di laut Tuhan, maupun di udara Tuhan, untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang sungguh sangat hebat. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami semakin bersyukur, supaya kami semakin
menyembah Engkau Tuhan, kami boleh Tuhan semangat melayani Tuhan, dan kami lebih rajin lagi Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sertai kami Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sekolah meskipun secara online. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap akan memberikan kepada kami Tuhan kepintaran, Tuhan memberikan kepada kami hati supaya kami menjadi seorang murid yang baik, yang taat Tuhan kepada guru kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan setiap mereka. Untuk orang tua daripada anak-anak sekolah minggu, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menyertai setiap pekerjaan mereka di masa pandemi ini. Tuhan, kami mau tetap berserah Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan segala pengucapan syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada saat minggu hari ini. Jangan lupa isi kuis kemarinnya ya. Nah, jaga kesehatan selalu. Kalau kalian keluar, jangan lupa memakai masker. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. To the Lord the best. Dadah.